Assalamualaikum Mas Tony Rosid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan sehat Pak Ihsan. Mantap, mantap, ini orang sekarang bilang makan tabungan. Mas Tony, ini Ya. orang makin pusing saja. Walaupun ada berita katanya tenaga kerja ke Saudi akan dibuka lagi ya, tapi orang sudah pada beriringan pergi ke Vietnam, entah jadi apa di sana, dodol atau gepeng apa. Tapi ternyata memang 60% warga negara kita ini miskin. Ini nggak main-main ini, lembaga dunia ngomong ini. Apa yang terjadi dengan negeri kita ini, Mas Tony? Dan juga banyak perubahan-perubahan terjadi hari-hari ini. Ada urusan PSN di Rempang, Eco City, juga PIK 2, BSD, Surabaya, macam-macam dicabut, kata dia Pitaloka ini satu ngomong ini. Tapi juga ada berita di Jakarta, ada Formula E lagi. Nampaknya gubernur yang satu ini sudah menjadi CS-nya gubernur yang lama, entah bagaimana ya. Kisah ini juga bisa mengingatkan kita, kisah hari ini juga bisa mengingatkan kita dengan berbagai berita-berita lainnya. Ada pengunduran diri yang sudah nggak kuat, tah gimana ya, katanya sudah saatnya mengundurkan diri Hasan Nasbi di gedung Istana. Belum lagi urusan gubernur Jawa Barat yang ramai kali kalau bikin sosmednya ini. Kali ini urusan laki-laki tersentuh, walaupun dia seorang duda ya, vasektomi katanya. Entah macam mana ini, akankah ini jadi blunder, dan apa yang akan terjadi? Mungkin bisa diberikan pencerahan dari pengamatan seorang Dr. Tony Rosid. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar Hasil dimanapun berada. Kita awali dari 60% ya, masyarakat Indonesia miskin. Kenapa harus dimunculkan sekarang? Itu kan sebenarnya sudah lama. Iya tuh, versinya lain-lain. Hanya versinya begini. Jadi kalau versi BPS yang namanya miskin itu orang yang pendapatannya per hari di bawah 19.000. Sementara di World Bank itu yang disebut miskin adalah orang yang pendapatan per harinya itu di bawah 3,2 US dollar. Artinya kalau 3,2 US dollar itu dikalkulasi, ya itu berarti kalau dolar sekarang katakan 17.500 itu kan sekitar di atas 50.000. Iya. Ya, 50.000, di bawah 50.000 itu miskin. Sementara Indonesia membawa standar di bawah 19.000 kategori miskin. Enggak sama, apa lebih dari separohnya. Ya. Kalau di bawah 19.000 itu 26 juta atau sekitar 9, sekian persen orang miskin. Sementara yang di bawah 50.000 itu adalah 60%. Kan itu aja cuman. Pertanyaannya, apakah orang dengan pendapatannya di bawah 50.000 itu sulit apa enggak? Gitu. Kan kemiskinan itu standarnya itu kan dia untuk makan aja pas-pasan apa kekurangan. Orang hidup di Jakarta dengan pendapatan 19.000 mana cukup? 30.000 mana cukup? Ya, ini yang harus di-clearkan dulu. Jangan kemudian dengan sulitnya kita mengakui, nanti takutnya ketika yang di bawah 19.000 itu jumlahnya naik menjadi 10%, ya, terus kemudian menjadi 10%, ya, ada kenaikan, nanti diturunkan lagi jadi 15%, diturunkan lagi jadi 18.000, supaya angka kemiskinan dibuat standar di bawah 10%. Nanti naik lagi jumlah orang miskin, itu diturunkan lagi, jadi yang disebut miskin itu di bawah 15.000. Kalau kita bermain-main dengan angka seperti ini, kemudian disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang kita rekayasa, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan evaluasi dan kemudian memperbaiki. Jadi orang kalau tidak bisa mengakui kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, kan tidak ada motivasi untuk memperbaiki. Ya. Inilah gunanya introspeksi, ini gunanya evaluasi, ini gunanya kemudian kita menilai diri sendiri. Kalau kita berani mengatakan bahwa ini lemah, ini kurang, ini salah, ini keliru dan sebagainya, disitulah kemudian ada upaya untuk kita memperbaiki. Jangan kemudian diturunkan, enggak itu benar, itu enggak, bukan kelemahan, itu juga kekuatan. Kalau terus-menerus kita membangun narasi seperti ini, ya kita tidak akan pernah memperbaiki diri. Yang akhirnya ke depan
nanti 80% menurut World Bank gitu kan, orang miskin di Indonesia, atau menurut apa namanya Bank Dunia dan sebagainya, itu kita kemudian mengatakan bahwa tetap di bawah 10%. Ya kalau begini jadi problem. Nah, kemiskinan ini perlu dievaluasi, apakah kemiskinan kultural apa struktural. Kalau di negara-negara maju lapangan pekerjaan berlimpah, maka di Amerika itu ya yang selalu menjadi jualan dan akan dilihat oleh pemilik hak suara itu adalah sebesar apa peluang pekerjaan itu, ya itu ada pada saat kepemimpinan si A atau si B. Pada saat kepemimpinan presiden tertentu. Ya kalau itu turun, maka itu berat ya, melanjutkan dianggap gagal. Kalau itu ternyata berlimpah, bertambah peluang kerjanya, ya maka itu dianggap sukses. Itu ukuran paling utama ya di sana. Dan itu bagi masyarakat itulah ukurannya. Di Indonesia enggak. Siapa yang mampu untuk merekayasa, ya disitulah yang kemudian terjadilah popularitas yang kemudian dipilih. Gitu. Ini problem kita. Kita menjadi bangsa yang tidak jujur. Kita menjadi bangsa yang tidak objektif. Kita menjadi bangsa yang tidak mau mengungkapkan fakta apa adanya, yang kemudian itu menjadi bahan. Sesuatu yang dianggap lemah itu tidak populer. Sementara yang dikejar oleh para elit ini adalah popularitas. Jadi tidak mau harus tampak perfect di panggung depannya. Meskipun di panggung belakangnya hancur-hancuran. Penuh dengan rekayasa. Ini yang menurut saya harus dievaluasi ya, menurut saya harus diperbaiki itu. Itu yang pertama ya, pertama. Kemudian yang kedua soal Hasan Nasbi dulu. Oh iya, ini. Iya. Kisah Satu ketika saya ketemu sama beliau, ngobrol cukup panjang lah. Saya paham Anda berkenalan dekat dengan beliau. Apa nih balik panggung ini? Cukup panjang gitu kan. Dia sendiri bilang pada saat itu, saya ini posisi lemah, saya ini partai bukan gitu kan. Ya teman bukan gitu kan. Ya ketemunya sama Pak Prabowo itu kan sebenarnya dipertemukan oleh Pak Jokowi karena Hasan Nasbi ikut Pak Jokowi pada saat itu. Maka dipertemukanlah di situ. Ya, dia sadar sendiri pada saat posisinya yang lemah. Artinya apa? Banyak yang ngintip, banyak yang memantau, ya, banyak yang memonitor. Dalam kondisi seperti itu, ya adalah sebuah proses yang membuat dia kemudian tidak nyaman, yang pada akhirnya ya adalah presiden. Presiden itu dua. Satu, Pak Prabowo mengungkapkan hal-hal yang blunder dan itu ternyata tidak mampu dinetralisir oleh kantor komunikasi kepresidenan. Ya pada saat Pak Prabowo hidup, Jokowi dan sebagainya, sebenarnya kan itu dianggap blunder dan menjadi berkurang blundernya kalau komunikator dalam konteks ini itu adalah kantor komunikasi kepresidenan itu bisa menetralisir. Plus buzzer. Nah, ternyata itu peran itu tidak dimainkan. Dan yang kedua, ya pada tingkat frustasi yang paling tinggi terjadilah kepala babi itu. Ya bilang gitu kan, ya dimasak aja gitu loh. Ya, itu sebenarnya ini bukan berdiri sendiri kasus ini, ya ungkapan itu ya itu di tengah puncak emosional, situasi emosional yang meliputi Hasan Nasbi. Saya coba sebelumnya saya cek ke teman-teman yang ada di lingkaran istana, ya memang ternyata betul apa kata Hasan Nasbi, posisi dia memang lemah dan banyak pihak yang menginginkan bukan dia yang ada di situ. Ya termasuk juga di dalamnya Hasan Nasbi sendiri, ya memang orang yang sering kali membangun kontroversi jauh sebelum berada di kantor komunikasi kepresidenan kan sering membangun kontroversi, Alfat gitu kan. Ya memang orang-orang yang memang berada di ranah kontroversi memang tidak cocok untuk menjadi komunikator karena orang komunikator itu memang harus selalu tampil perfect.
ya, tampil perfect gitu, tidak kontroversi, apa yang diungkapkan narasi-narasinya itu terukur, narasi-narasinya itu membuat adem, membuat nyaman, membuat sesuatu yang gaduh menjadi terselesaikan, menjadi aman dan sebagainya. Itu bukan tipologi Hasan Nasbi. Hasan Nasbi ya ketika muncul kontroversi, ditahan kayak apapun, muncullah kepala babi, pada akhirnya seperti itu. Nah, itu memang Prabowo mestinya menyiapkan komunikator-komunikatornya, orang yang tenang. KPK sukses mencari orang yang menjadi humasnya, menjadi orang menjadi juru bicaranya. Di KPK itu bagus-bagus dulu. Ya, coba lihat dengan kegaduhan kayak apapun, ya, itu mencoba untuk dalam beberapa periode KPK cukup sukses untuk menaruh orang-orang yang capable dalam bidang komunikasi. Ya, dari wajahnya ada orang adem gitu loh. Jadi lihat wajahnya sebelum bicara ini di depan media ada kamera face gitu kan. Itu orang udah adem. Nah, Prabowo perlu mencari orang seperti ini yang mampu sebelum bicara itu sudah adem situasi, ketika bicara makin adem. Ya memang komunikator harus punya kemampuan seperti itu. Ya, Mas Tony nggak daftar jadi komunikator ini apa gimana? Saya jadi pembicara rasil aja deh. Begitu, mantap. Nanti akhirnya diskeker ya. Nah, lanjut Mas Tony. Ini masalah ini Mas Tony. Ini kan tadi udah 60% miskin, mau dikasih sembako tapi mesti divasektomi dulu kata Gubernur Jawa Barat ini. Bikin pusing kepala ini satu makhluk ini, luar biasa. Setiap hari juru bicaranya tuh di sosial medianya dia gitu. Bagaimana Mas Tony komunikasi yang satu ini? Kemarin sempat ramai ketika Gubernur bilang ini gubernur konten. Gubernur konten. Gubernur konten gitu kan, gubernur konten. Saya kontak Gubernur Kaltim. Ini maksudnya apa? Jadi rame. Dia bilang, enggak Bang, maksud saya mau mengapresiasi, cuman karena sibuk di materi gitu kan, fokus di materi tentang Kaltim yang begitu banyak, akhirnya saya cuman ngomong spontan sedikit aja. Sebenarnya saya ingin ngomong, saya mau apresiasi, ini bagus. Jadi efisiensi, kemudian yang kedua bisa jadi, kan memang betul efisiensi kan, yang kedua tindakan itu kemudian bisa ditiru oleh kepala-kepala daerah yang bagus-bagus, bisa ditiru kepala daerah. Tapi nggak sampai penjelasan seperti itu karena saya fokus kepikiran saya tentang jalan yang masih rusak di perbatasan. Akhirnya saya masuk ke situ, ternyata rame katanya. Pak Tommy dari kemarin saya kirim. Saya kirim ke salah satu grup kecil di WhatsApp grup. Saya bilang, ini blunder ini, saya bilang. Apa yang selama ini dibangun agak bagus oleh Dedi, ini dia blunder, vasektomi. Nah ini kayak begini, ini kadang-kadang ada spontan, kadang-kadang memang tim medianya atau tim konsultan branding dan politiknya tidak waspada. Ya, vasektomi gitu loh, suruh KB nyumbang. Kalau masyarakat akhirnya meresponnya apa? Nyumbang aja deh. Gitu loh. Kalau usah banyak persyaratan, penyumbang menghujat lagi gitu kan, penyalahin lagi gitu loh. Kan itu ada teorinya itu. Jadi ucapan yang baik jauh lebih bagus daripada sedekah tapi diikuti dengan bahasa yang tidak enak. Kan itu teorinya. Betul. Ya, jadi komunikasi sosial ya, itu jauh lebih berpengaruh daripada itu akan bisa, komunikasi sosial yang buruk akan merusak terhadap action yang buruk, action yang baik. Jadi action baik itu bisa rusak karena komunikasi yang kontra. Maka action yang baik itu harus linear dengan komunikasi yang baik. Kalau itu tidak linear, maka terjadi sebuah kerusakan. Mendingan nggak usah ngomong, action aja. Ya. Nah, di dalam konteks ini vasektomi sendiri, umat Islam di Indonesia itu penduduk mayoritas. Vasektomi sendiri itu kontroversi, begitu banyak tokoh agama dan ulama yang melarang vasektomi, mengharamkan vasektomi. Dia masuk dalam ranah di situ, ranah khilafiyah. Jadi kalau dalam komunikasi politik, kalau kita ingin populer, memang masuklah di ranah khilafiyah, di ranah yang kontroversial. Tapi kalau kita ingin bagus, ya sudah membangun sesuatu yang bagus, nggak boleh masuk di ranah kontroversi. Ini soal komunikasi ya.
Analisis. Jadi masuk di sesuatu yang kontroversi. Ya, kalau kontroversinya itu adalah benar dan salah, baik dan buruk, di mana banyak lahan-lahan itu yang ilegal, itu kontroversial, tetapi itu akan mengangkat namanya, akan memberikan sebuah poin. Tapi kalau kontroversi itu sesuatu bukan antara baik dan buruk, tapi kontroversi itu soal agama, kontroversi itu soal ideologi, kalau masuk di situ bahaya. Dan Deddy nampaknya sudah terlalu percaya diri dengan tepukan publik yang begitu besar terhadap konten-kontennya, ya, dia terjebak kepada euforia ya, media sosial, yang pada akhirnya dia merasa bahwa semua yang dia lakukan akan mendapatkan tepuk tangan, seolah dia ranah yang sensitif, yaitu KB, gitu kan. Dan ini masa kita membantu orang-orang yang di keluarga itu terus ya. Dan ini kan menjadi kontroversi, menjadi kontraproduktif terhadap nilai-nilai agama yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Sementara Deddy menawarkan sesuatu yang kontroversi, bahwa banyak anak itu banyak kemiskinan. Seolah-olah kan seperti itu akhirnya kesimpulannya. Banyak anak makin miskin. Jadi kalau kalian pengen tidak miskin, iya sedikit anak. Jangan makin banyak anak menambah beban negara. Sementara umat Islam menambah banyak anak itu juga membantu negara. Kenapa Amerika misalnya, Cina itu sekarang orang kurang imigran gelap itu dibiarkan. Kenapa? Karena mereka bayar pajak. Maka ada imigran yang dari itu dari mana itu, Timur Tengah datang ke sana, mereka bicara pada saat saya di Amerika itu, mereka, saya memang 6 bulan ini dibiayai sama pemerintah Amerika, tapi dia akan mengambil dari kami banyak. Nanti ketika kami sudah dapat pekerjaan, berapa pajak yang harus pemerintah tarik? Pemerintah lebih untung daripada kami, dia cuma modalin kami 6 bulan. Gitu. Setelah itu kami bekerja, pajak kami diambil sama mereka semua, sama Amerika. Ya, di Indonesia ini, ya kalau kita melakukan sebuah penertiban, makin banyak makin banyak warga negara, gitu kan? Kenapa di Jawa itu ekonomi makin stabil, ekonomi tumbuh dan pembangunan tumbuh, gitu? Karena masyarakatnya banyak. Perlu. Coba kalau kemudian di Papua itu kalau ngerjain jalan nggak ada yang lewat, tidak ada nilai ekonominya. Di Jawa dikasih jalan, ekonomi tumbuh. Masyarakat kenapa? Karena masyarakatnya banyak. Jadi Pulau Jawa ini, ya, Pulau Jawa ini luasnya itu sekitar 128 km persegi, 128.000 km persegi. Itu sama dengan Kalimantan Timur, 127 ribu km persegi. Sementara di Kalimantan Timur itu cuma 4 juta. Di Jawa, ya, Jawa Barat aja udah 50 juta. Jawa Tengah 35 juta. Kemudian Jawa Timur sekitar 40 juta. Jakarta itu 9 juta sampai 10 juta. Kemudian Banten itu sekian, sama sekitar 10 juta. Itu berapa? Jogja itu berapa juta itu? Tapi ekonomi berkembang, setiap pembangunan itu memiliki nilai ekonomis. Jadi jangan kemudian, ya, orang miskin ini yang kedua, yang ketiga, ya, jangan membangun sebuah ketidakadilan yang boleh anak banyak cuman orang kaya, orang miskin nggak boleh anak banyak. Itu juga. Gitu kan? Ya, orang miskin nggak boleh anak banyak karena itu membebani negara. Wah, ini bahaya. Jadi jangan melihat dari satu segmen, tetapi dalam konteks komunikasi ini menjadi buruk. Dan ini kalau kemudian ada yang ngerjain gitu loh, ada yang memviralkan, ada yang kemudian memperpanjang pembahasan, ya, ini bisa mengurangi respect, ya, respect yang sudah mulai baik terhadap Deddy Mulyadi. Ini proses yang pada akhirnya ya kita lihat berkembang di grup-grup WA atau berkembang di medsos itu dikaitkan dengan ideologi, kan, dengan agama, dengan keimanan. Pantas karena ada pendamping gitu. Ini begitu, akhirnya kan kemana-mana. Apa yang Deddy coba tawarkan gitu loh, tawarkan dengan sikap-sikap politik kemarin yang cukup bagus, yang kemudian mendapatkan respon sehingga orang melupakan latar belakang Deddy itu seperti apa.
orang cenderung untuk melupakan. Tapi dengan dengan fase dia masuk kepada sesuatu yang sensitif secara ideologi, sensitif secara agama, sensitif secara data, ini akan menjadi sebuah persoalan yang serius. Kalau ini kemudian rame di media, wah Deddy perlu istirahat dulu itu, seperti Hasan Nasbi, menepi dulu, gitu kan, untuk berkholwat. Ya mungkin mesti cari pendamping dulu itu. Tapi lagi pada musim nih nggak pakai pendamping itu, Mas Tony. Yes, emang banyak yang tidak banyak nanti pendamping. Itu dia, mungkin jadi kurang berimbang kalau jadi imam sholat tuh nggak kurang afdol katanya. Masya Allah. Ya luar biasa. Ini juga perubahan akibat PSN kemarin, juga perubahan Gubernur DKI nampaknya ini legasi Anies banyak diangkat. Sementara Presiden mulai mencabut PSN di beberapa tempat. Apa yang terjadi sebenarnya di dapur belakang ini, Mas Tony? Gini ya, ini ngomongnya agak sensitif ini. Tapi sebagai pengamat kan harus objektif, mengungkap apa yang seringkali tidak diungkap gitu kan. Gini ya, ini saya kasih clue-nya aja dulu lah. Pendengar harus cerdas. Sebenarnya saya tidak mau, saya sebenarnya pengen menepi juga gitu, tapi karena ditanya-tanya sama Rachel yang ngomong lah gitu kan. Jadi gini, ini pertanyaan saja lah supaya publik mikir. Kenapa ya TNI purnawirawan itu, orang-orang yang selama ini, yang purnawirawan ini dalam konteks orang-orangnya yang selama ini tidak mau urusan dengan politik, lebih cenderung memberikan penasihat sebagai bapak bangsa, tahu-tahu mereka kumpul seperti terus-terus dan sebagainya. Ini kan tidak masuk kelompok kiri dan tidak masuk kelompok kanan, tidak sering tampil untuk sesuatu bangsa, segenting apapun mereka tampil secara silent. Tidak pernah terbuka. Sekarang kenapa mereka kumpul dan tampil secara terbuka ke publik, kemudian mengatakan bahwa wakil presiden itu mestinya dicopot? Nggak ada angin loh, nggak ada hujan loh, nggak ada triggernya loh. Kenapa itu muncul? Kenapa tuh? Sehingga kemudian memori publik dibuka kembali. Apakah apa yang dulu dikatakan oleh Poni itu betul? Kapasitas bahwa presiden ini hanya berjalan 2-3 tahun. Gitu kan? Karena apa? Ini tahun pertama loh. Ini baru 3 bulan, belum ada setengah tahun loh jalan. Ya setengah tahun lah. Ini baru 6 bulanan jalan. Sudah muncul seperti itu. Kalau kekhawatirannya itu 2029, itu minimal muncil yang seperti ini itu tahun 2027. Ini lebih ketika awal. Orang sudah mulai berpikir tentang kontestasi Pilpres 2029. Ini loh baru 6 bulan kok muncul seperti itu. Hendro Priyono positif merespon secara netral dan positif terhadap apa yang diungkapkan oleh para jenderal, para purnawan itu. Dan Wiranto juga adem ayem. Ya, itu kan ada ranahnya di DPR, ada ranahnya ini. Itu pertanyaannya, ini permainan apa sesungguhnya yang sedang terjadi terkait dengan ini? Ini bukan faktor kebetulan, kecuali pada saat itu Wapres lagi ngomong blunder, lagi ngomong ngaco, lagi rame di media, kemudian muncul. Ini loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya, nggak ada mendung, gitu kan? Ya tahu-tahu petir menggelegar, ya kan? Ini petir loh, Pak Ihsan. Ya, kembali ini bisa menjadi petir loh. Kembali ke Undang-Undang Dasar, Wakil Presiden dan banyak lagi 8 item itu. Sebenarnya kalau kemudian kita lihat dari kalau pertanyaannya kenapa ada PSN itu dibatalkan dan sebagainya, gitu kan? Ya, ada 2 yang bisa saya pahami ya, dari langkah-langkah Pak Prabowo ini. Yang pertama adalah Pak Prabowo tidak mau juga terkooptasi oleh atau menanggung beban atas kooptasi yang diciptakan oleh rezim sebelumnya. Apakah Pak Prabowo nggak paham terkait dengan proses rencana reklamasi dengan pagar ini? Tahulah. Kenapa yang diturunkan itu adalah angkatan laut. Ya pahamlah karena itu. Disitulah kemudian memang ada pergantian pemain, iya. Ya. Tetapi lebih substansial itu adalah ini adalah bagian daripada indikator. Kenapa Sritek sekarang
udah melahirkan tersangka gitu. Gitu kan. Udah ada kasus korupsinya di situ. Ya kita bisa lihat Sritek itu di masa lalunya seperti apa, kan gitu. Ini tidak berdiri sendiri. Ini ada kaitan. Yang kedua adalah ya memang Pak Prabowo nampaknya juga ingin membebaskan aset-aset negara ya dari orang-orang yang selama ini menguasai dengan secara tidak sah terhadap aset negara. Coba kita baca lah rentetan semua ini, mulai dari pagar, kemudian itu Sritek, kemudian pencabutan, terus kemudian tambang-tambang yang bermasalah sekarang mulai berproses pemetaan dan mau diambil alih. Kemudian sudah ada 1,1 juta 1,1 juta hektar sawit udah diambil. Muncullah kemudian Danantara untuk menampung semua itu dan sebagainya, kan? Ini kan bagian daripada the big design, ya, sebuah desain besar. Ya, yang sebenarnya satu dengan lain terkait, dimana publik tahunya kok begini, ada begini, tapi satu sisi muncullah hidup Jokowi, gitu kan. Jadi ibaratnya begini, Pak, saya puji-puji Pak Ihsan, gitu kan. Saya puji-puji Pak Ihsan, tetapi apartemen Pak Ihsan saya ambil. Pak Ihsan marah, saya puji-puji lagi, gitu kan. Besok giliran hotelnya Pak Ihsan saya ambil, gitu kan. Strategi komunikasinya macam begitu rupanya. Iya. Teori merangkul untuk mengambil gitu. Iya, saya ingat dulu ada tokoh yang mengatakan kalau makhluk yang satu ini jadi presiden, hancur ini negeri. Tahu-tahu dirangkul, gitu kan. Oh, itu teman Pak Ihsan ya. Nah, itu. Yang agak pendek-pendek itu ya. Ya, begitulah kurang lebih. Jadi itu menjadi sebuah teori baru gitu, Mas Tony. Ya, itu kasusnya beda. Ya, dia merangkul untuk menyelamatkan diri. Ini beda. Kalau sekarang merangkul dalam rangka bukan menyelamatkan diri, tapi memang saya masih khusnudon untuk memperbaiki bangsa. Tetapi kan sudah pernah saya tulis itu banyak yang bulan apa itu perseteruan. Ada namanya hukum keniscayaan historis. Keniscayaan historis. Udahlah pernah dibuat oleh Ibnu Khaldun, pernah dibikin oleh Karl Marx, banyaklah. Kemudian hukum-hukum sejarah yang secara teoritis dibangun oleh para ilmuwan. Dan itu bisa menjelaskan sebenarnya komunikasi politik di antara para elit kita ini. Ya, luar biasa, Bu. Wah, mudah-mudahan hari ini tidak termakin panas ya, karena matahari sudah mulai meredup yang satunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagai penutup, Mas Tony, apa yang ingin Mas Tony ingatkan, atau tulisan apa yang akan dibuat ke depan, memperhatikan bangsa yang luar biasa ini, negeri yang berlimpah sumber daya alamnya. Silakan, Mas Tony. Jadi menurut saya memang masyarakat harus didorong atau rakyat harus didorong untuk memiliki literasi yang baik. Literasi yang baik memang harus banyak bacaan. Kalau orang itu banyak bacaan, ya dia akan bisa melihat sesuatu yang berada di panggung belakang. Panggung depan ini isinya drama, permainan. Bagaimana kita kemudian bisa membaca arah, keinginan dan maksud daripada si sutradara yang ada di belakang panggung itu. Ketika kita baca Quran lah sebagai orang Islam ini, ya kita baca Quran itu kan kata hadis itu adalah kalau kamu ingin berkomunikasi dengan Tuhan, makalah bacalah Quran, gitu kan. Dan kalau kita mau berkomunikasi dengan Cak Nur, bacalah bukunya Cak Nur. Berkomunikasi Harun Nasution, bacalah buku Harun Nasution. Berkomunikasi dengan Habibie, bacalah produk Habibie, kan begitu. Ya. Artinya kalau kita mau berkomunikasi atau membaca situasi politik, ya banyak literasi untuk kemudian memiliki data dan teori. Dari situlah kemudian kita bisa membaca sebenarnya permainan apa. Dan literasi ini akan baik dan berkembang di Indonesia kalau pendidikan baik. Makanya saya apresiasi. Saya kan berkomitmen untuk membantu, mendorong, mengupload, mensiarkan, memviralkan ya produk-produk kepala daerah yang memang bagus.
Ya kemarin saya coba untuk 2 orang sebenarnya, satu Gubernur Kaltim karena gratis pendidikan mulai dari SMA sampai kuliah S3. Kemudian saya Dedi, ya Dedi Mulyadi, saya sering upload juga karena dia berani untuk memberantas mafia, gitu kan. Saya pikir perlu didorong langkah-langkah. Gubernur, ada salah satu bupati di mana kemarin juga melakukan hal yang cukup berani. Ya, kepala-kepala daerah ini mesti mendapatkan apresiasi dan dukungan dari rakyat untuk terus-menerus dibantu dengan cara yang kita punya. Karena saya bermain di media, ya cara saya adalah memviralkan mereka dengan narasi-narasi tambahan, narasi-narasi sedikit supaya masyarakat paham. Kalau mereka kemudian bagus, makin bersemangat, merasa mendapatkan dukungan dari rakyat, dan kita yang paling linear, paling sederhana, paling mudah melakukan itu, kita bantu, kita dorong, sehingga nanti ke depan kita akan memiliki calon-calon presiden yang capable, yang punya track record bagus, yang memang sudah membangun. Ya, kata Nabi, kalau kemudian kita mau jadi imam, ya syarat diantaranya adalah ya awalukum hijratan, gitu loh. Ada track recordnya, gitu loh. Ya ada track recordnya. Awalum hijratan itu kan paling awal hijrahnya, ada track recordnya. Ya orang yang paling mudah untuk dibaca track recordnya itu adalah para kepala daerah. Maka semua kepala daerah yang punya gagasan-gagasan bagus, eksekusi yang bagus, kemudian juga diberikan program-program yang bagus, ya saya pikir rakyat kita semua paling mudah, ya kita mari ikut memviralkan, mari ikut mensiarkan, menjadi sedekah jariah kita. Gitu Pak Ika. Insyaallah. Wah, terima kasih Mas Tony Rosid, 30 menit lebih kita sudah berbincang. Mudah-mudahan dapat mencerahkan, dan selamat beraktivitas Mas Tony. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.